Yang terhormat Bapak Ustadz Abdul Kansa untuk menyampaikan tausiahnya pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala subhanahu ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran. Undangan para tamu yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara salah satu sunnah ketika kita atau di antara kita mengadakan pernikahan adalah disampaikan khutbah nikah. Dan khutbah nikah ada yang disebut khutbah hajah yang baru saya sampaikan. Namun ingin saya sampaikan sebagai nasihat kepada diri saya sendiri dan kepada saudara saya Ahina Irhan dan keponakan saya Ehang dan juga kepada para hadirin yang sudah menjadi pengantin yang lama. Hadirin yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita tahu bahwa pernikahan adalah sesuatu yang sakral, sesuatu yang agung, yang disebut di dalam bahasa kita, bahasa fikih adalah wa'dhun ghalidha, perjanjian yang amat kuat. Hanya tiga tempat Allah menyebutkan tentang perjanjian ini. Yang pertama ketika Allah mengambil sumpah kepada Bani Israel, yang mana saat itu Bukit Tursina ditempatkan di atas kepala mereka. Kemudian yang kedua ketika Allah mengambil sumpah kepada para ulul azmi minar rusul. Dan yang ketiga Allah menyebutkan bahwa wa'dhun ghalidha itu adalah ketika dua insan melangsungkan akad pernikahan. Oleh karena itu pernikahan merupakan sesuatu yang agung dan pernikahan merupakan salah satu amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang pertama saya ingin nasihatkan kepada calon mempelai, calon pengantin, saudara saya Ahina Irhan, juga keponakan saya Uhtina Ehang, bahwasanya yang pertama niatkanlah melangsungkan ibadah itu karena ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah bahagia itu akan mengikuti. Untuk itu, agar nilai ibadah ini terus berlangsung dalam bingkai rumah tangga nantinya yang dipenuhi dengan suasana sakinah, mawadah, warahmah, maka jadikanlah selalu petunjuk Allah di dalam Al-Quran dan teladan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai acuan menjalani hidup berumah tangga, dan insya Allah itu akan bahagia.
Hadirin yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Ada sedikit ingin saya sampaikan sebagai bekal kepada calon mempelai dan kepada kita semuanya, bahwa ada 5 konsep untuk membangun keluarga yang bahagia. Yang pertama, di dalam keluarga itu harus ada mawaddah dan warahmah, yang tadi oleh saudara kita Ahina Adli dibacakan ayatnya. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Dan di antara tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir. Hadirin yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi Allah Ta'ala. Mawaddah adalah jenis cinta yang membara, yang menggebu-gebu dan menggemesi. Sedangkan adalah rahmah adalah jenis cinta yang lembut, siap berkorban dan siap melindungi kepada yang dicintai. Mawaddah saja kurang menjamin kelangsungan rumah tangga. Sebaliknya rahmah lama-kelamaan akan menumbuhkan mawaddah. Hubungan antara suami istri harus atas dasar saling membutuhkan, seperti pakaian bagi yang memakainya. Allah menggunakan kalimatnya, hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Mereka, yakni siapa para istri, adalah pakaian bagi kalian dan kalian pakaian bagi mereka. Sebagaimana kita tahu, fungsi pakaian itu ada 3. Yang pertama, menutup aurat. Yang kedua, melindungi diri dari panas dan dingin. Dan yang ketiga, sebagai perhiasan. Suami terhadap istri dan sebaliknya harus memfungsikan diri dalam 3 hal ini. Jika istri mempunyai sesuatu kekurangan, suami tidak menceritakan kepada orang lain. Begitu juga sebaliknya. Jika istri sakit, suami segera mencari obat atau membawa ke dokter. Begitu juga sebaliknya. Istri harus selalu tampil membanggakan suami, suami juga harus tampil membanggakan istri. Sebagaimana Ibnu Umar suka berhias, kata beliau, karena aku pun suka istriku berhias untukku. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, suami istri dalam bergaul memperhatikan hal-hal yang ma'ruf, yang dianggap patut secara sosial, tidak asal benar, tidak asal hak, karena Allah Ta'ala telah berfirman, wa ashiruhunna bil ma'ruf, maka pergaulilah istrimu dengan baik. Besarnya mahar, nafkah, cara bergaul dan sebagainya harus memperhatikan nilai-nilai yang ma'ruf. Hal ini terutama harus diperhatikan oleh suami. Kemudian yang keempat, kunci agar kita bahagia dalam mengarungi rumah tangga kita. Suami istri senantiasa menjaga makanan yang halal lagi baik. Sebagaimana kita tahu bahwa makanan yang tidak halal bukan hanya penyebab doa kita tidak diterima, namun lebih ngeri. Nabi SAW mengatakan, Allahmu nabata minasuh an-naru ulabihi. Daging yang tumbuh dari yang haram, nerakalah yang layak untuknya. Begitu juga dalam masalah pakaian, begitu juga rumah, termasuk kendaraan. Maka wajib bagi seorang suami untuk menyiapkan yang halal.
Dan yang terakhir hadirin yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala, agar kehidupan rumah tangga senantiasa diberkahi oleh Allah Ta'ala sebagaimana yang diharapkan oleh setiap insan, maka jagalah ibadah, jagalah akidah, karena Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isatan dhanka. Siapa yang berpaling daripada az-zikri, kata para ulama, daripada ajaran Allah, maka baginya kehidupan yang sempit. Sempit di sini bukan tidak punya uang, sempit di sini bukan rumahnya petak, tapi sempit di sini kehidupannya tidak tentram, hidupannya penuh gelisah, penuh dengan kebingungan dan sebagainya. Dan bukan hanya di dunia, kata Allah ayat berikutnya, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Bahkan balasan bagi orang yang berpaling, kami akan kumpulkan pada hari kiamat dalam keadaan buta. Hingga orang itu akan bertanya, Rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Rabbku, kenapa engkau kumpulkan kami dalam keadaan buta, padahal kami ketika di dunia melihat. Apa kata Allah? Kadzalika atatka ayatuna. Begitulah ketika dulu di dunia datang ayat-ayat kami, fanasitaha, engkau melupakan, wa kadzalikal yauma tunsa, maka hari ini engkau dilupakan, wal ya'udzubillahi min dzalik. Artinya ketika kita berpaling dari ketaatan kepada Allah, maka bukan hanya tidak akan bahagia hidup kita di dunia, tapi akan sengsara kita nanti di akhirat, wal ya'udzubillahi min dzalik. Mungkin itu saja hadirin. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bisa menjadi bekal untuk saudara kita calon pengantin dan pengingat kita yang sudah berumah tangga. Semoga keluarga yang akan dibangun oleh Ahina Irhan menjadi keluarga yang sakinah dan mawaddah serta warahmah. Juga jangan lupa bahwa pernikahan itu bukan hanya menyatukan dua insan, tapi menyatukan dua keluarga besar. Oleh karena itu, jagalah silaturahmi, jagalah hubungan baik ini, karena ini merupakan perintah Allah dan Rasulnya. Itu saja hadirin. Sebelumnya saya doakan kepada calon mempelai ini, semoga Allah memberkahi keduanya. Barakallahu lak wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Itu saja, aku ma tasma'un. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.